Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Reza Ayaudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP Pembelajaran Bahasa Inggris kelas 7 yang bertemakan Love Readings. Untuk kompetisi dasar 3.5 mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, benda, binatang sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya untuk keempat 4.5 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan orang, binatang, benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Dari pokok, fungsi sosial mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengkritisi, memberikan penilaian tentang orang, binatang, dan benda dari segi sifatnya. Untuk unsur kebahasaan, pernyataan dan pertanyaan terkait sifat orang, benda, dan binatang. Kosakata terkait dengan ciri fisik. Pertama, red, big, dark, and loud. Selera, yaitu nice, beautiful, and cute. Mental, yaitu clever, smart, kind, good, and polite. Untuk psikologi, happy, sad, disappointment, and angry. Selanjutnya ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tanda baca dan tulisan tangan. Materi saja topik, informasi yang terkait dengan sifat orang, binatang, dan benda yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya contoh materi, yaitu membahas adjektif. Adjektif adalah yang berarti kata sifat, biasanya digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu benda. Kata sifat berkaitan dengan behavior atau tingkah laku, personality atau kepribadian, physical appearance atau penampilan fisik, dan lain sebagainya. Dan di bawah ini adalah contoh untuk adjektif: angry, marah, batin, sabar, beautiful, cantik, ugly, jelek, dan lain sebagainya. Untuk dialog untuk adjektif, this park is shady and the flowers are beautiful, colorful. I like this park. I do too. This is a wonderful park. Look, there are butterflies. They are pretty. They are bigger skin too. We can keep this park clean. I like studying here. The weather is nice, the park is beautiful, and it's a beautiful day. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bagian ini, dilakukan siswa dapat yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan interaksi transaksional lisan atau tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, benda, dan binatang. Yang kedua, memahami tindakan memberi dan meminta terkait dengan sifat. Yang ketiga, melengkapi kalimat dengan kata sifat yang sudah disediakan. Yang keempat, menyusun kata acak menjadi kalimat yang benar. Yang kelima, menyebutkan kata sifat dan kata sifat dari kata sifat yang disebutkan. Yang keenam, memasangkan kata sifat atau adjektif dengan gambar yang telah disediakan. Yang terakhir, membuat kalimat yang menggambarkan tentang orang, binatang, dan benda dari segi sifatnya. Untuk kegiatan pembelajaran, yaitu ada pendahuluan yang berisi pengajar atau guru,
melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, serta memeriksa daftar hadir para siswa. Yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Yang ketiga, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh dari materi tersebut. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang ditempuh. Selanjutnya, untuk inti, terdapat literasi yang mana peserta didik diberikan motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali mereka diberi tayangan dan bacaan terkait dengan materi. Untuk critical thinking, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai yang hipotetik. Kolaborasi, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mempresentasikan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, komunikasi, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang terakhir yaitu creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang dipelajari terkait materi, dan peserta didik kemudian diberi kesempatan kembali untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Untuk penutup, guru membuat rangkuman pembelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan yang baru saja dilakukan. Untuk penilaian hasil pembelajaran, terdapat 3 penilaian. Pertama, penilaian sikap, yang mana diambil dari observasi langsung oleh guru. Selanjutnya, penilaian pengetahuan, diambil dari hasil tes tulis. Yang terakhir yaitu keterampilan, penilaian diambil dari hasil tes praktik langsung secara lisan. Saya rasa cukup untuk presentasi RPP kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.